Kameranya ditutup aja Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Taib, marhaban bikunna. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kita ABY Channel. Insyaallah di kelas ini kita akan mempelajari sorof ya. Mempelajari sorof dari dasar insyaallah. Taib, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di sini ada yang baru sebagian. Ana izin memperkenalkan diri. Ana Ismi Didim Sudiman, Ana berasal dari Banten, sekarang tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Baik. Mungkin itu perkenalannya. Silahkan ada yang tanyakan. Sebelum masuk ke materi silahkan. Baik. Kalau tidak ada, nanti Ana jelaskan metodenya yang kita pelajari. Metode yang kita pelajari yaitu kita menggunakan bukunya atau acuannya itu buku Al-Amsilah Tasrifiyah. Al-Amsilah Tasrifiyah. Cuman buku itu hanya sebagai acuan, yang lebih banyak, yang lebih dipelajari itu rangkumannya yang sudah Anda buat sendiri. Ya. Rangkumannya yang sudah dibuat sendiri. Adapun bukunya silahkan ya, mau dimiliki ataupun tidak, silahkan, tidak masalah. Itu hanya sebagai acuan saja. Tapi kita lebih berfokus ke rangkumannya ya. Rangkuman yang sudah Ana buat itu. Jadi buku itu hanya sebagai pembantu saja. Buku hanya sebagai pembantu saja. Jadi silakan Ibu mau memiliki ataupun tidak masalah. Yang paling penting adalah ikut gimetnya gitu ya. Ikut kajian seperti ini. Kenapa? Karena sorof itu beda dengan ilmu materi. Kalau ilmu materi mungkin bisa baca sendiri. Tapi kalau ilmu sorof itu susah belajar otodidak. Susah belajar otodidak. Dan Anda ingatkan kembali seperti kemarin yang sudah Anda share di grup, bahwa sorof yang paling penting itu pelajarannya di awal ini. Mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan atau kurang lebih 1 bulan 1 minggu. Itu yang paling pentingnya itu. Karena di awal-awalnya ini ketinggalan awal pasti nggak akan nyambung ya. Ketinggalan awal pasti setelahnya akan bingung dan tidak akan nyambung. Makanya Ana harapkan untuk pertemuan awal-awal minimal 5 kali pertemuan. Kalau bisa, kalau ada waktu dan tidak sibuk, diharapkan untuk hadir ya. Adapun setelahnya jika mau hadir berarti silahkan untuk melihat videonya. Jika antuna sibuk dengan kegiatan yang lainnya. Baik. Dan kemarin ada yang bertanya, apa itu sorof dan apa itu nahwu ya. Sebenarnya kalau kita menjelaskan secara ucapan gitu ya. Secara ucapan mungkin kurang dipahami. Nanti insya Allah akan tahu perbedaannya apa itu sorof dan apa itu nahwu setelah kita belajar. Sekarang anak kasih gambaran. Gambarannya seperti ini. Ingatin aja, gambarnya gampang. Sorof itu ya,
ilmu yang mempelajari perubahan kata. Ilmu yang mempelajari perubahan kata, kata kerja atau fi'il. Itu shorof. Jadi misalkan dalam Al-Quran menemukan ada qala, qalu, ada kul, ada kila, ya, ada qalat, itu shorof. Ya, itu shorof ilmunya di situ. Ya. Kemudian kalau nahwu itu ilmu yang mempelajari harokat akhir pada suatu kata. Harokat akhirnya. Jadi misalkan kita baca ada alhamdulillah, kenapa dhamma? Lillahi, kenapa kasroh? Rabbi, kenapa kasroh? Itu ilmu nahwu. Gitu ya. Jadi bedanya nahwu dengan sorof. Kalau sorof ilmu yang mempelajari perubahan katanya. Jadi katanya yang berubah hurufnya, ya, harokatnya. Jadi tadinya misalkan ada doroba, ada duriba, ada dorobu, ada duribat, ada dorobetum, dorobeta, dorobti. Itu sorof. Itu sorofnya. Tapi kalau nahwu bismillah, misalkan contohnya bismillahirrahmanirrahim, bismi, kenapa kasroh? Nah, itu nahwunya. Bismillahi, hi-nya kenapa kasroh? Ar-Rahmani, kenapa kasroh? Ar-Rahimi, kenapa kasroh? Itu nahwunya. Kesimpulannya berarti shorof ilmu yang mempelajari perubahan kata. Kalau nahwu ilmu yang mempelajari harokat ujung suatu kata atau isim. Paham ini sekilas gambarannya? Insyaallah lebih detailnya setelah belajar, insyaallah akan tahu apa itu shorof dan apa itu nahwu. Jadi ada pertanyaan sampai sini silakan sebelum kita masuk ke materi. Tidak ada? Apa Nana mau tanya Ustadz? Silakan. Ustadz itu yang apa rangkuman Ustadz bisa di ini nggak apa di hasil rangkuman Ustadz bisa karena itu nggak dapetin nggak Ustadz? Iya. Setiap kali pembelajaran. Gimana Ustadz? Iya, setiap kali pembelajaran kita share. Oh, di share ya Iya. Ustadz. Bukan Ustadz bikin satu buku nanti biar anak ini tidak beli gitu. Tidak. Kita tidak ngasih semuanya dulu. Tidak. Jadi ada semuanya sudah selesai. Cuman kita nggak kasih semuanya. Jadi yang dikasih itu ketika kita sudah belajar selesai, itu yang di-share. Oh gitu. Iya. Gitu Ustadz ya. Iya. Ya, Jadi terus Ustadz. Afwan. Jadi kenapa nggak semuanya langsung? Karena yang pertama, shorof ini kalau otodidak itu susah dipahami kalau sendiri. Kalau sendiri itu susah dipahami. Terkecuali kalau antuna sudah belajar shorof mungkin bisa, gitu ya. Kalau antuna sudah belajar shorof mungkin bisa. Tapi kalau belum, pemula itu lebih baik yang sudah dipelajari aja pahami, itu aja. Supaya apa? Supaya tidak tercampur baur nantinya. Oh ini gimana, jadi tambah bingung. Baik, kemudian metodenya yang kita pelajari sama dengan sebelum-sebelumnya, karena kita kelasnya kelas ummahat, jadi beda, bukan anak-anak gitu ya. Bukan maksudnya anak-anak yang pikirannya masih fresh. Yang pikirannya masih fresh, fokus ke belajar. Kita bukan seperti itu, karena mungkin banyak yang sibuk, ada banyak yang masak, banyak yang pekerjaan apa saja ya, mungkin bimbing anaknya, mungkin nganterin anaknya sekolah ataupun apa. Jadi kita belajarnya santai ya. Kita belajarnya insyaallah santai, tidak buru-buru, yang penting paham. Dan satu yang paling penting ketika pembahasan dan tidak paham, tolong tanyakan. Ketika ada pembahasan dan tidak paham perubahannya, tolong tanyakan. Kenapa? Karena ketika tidak bertanya di satu tempat tersebut dan belum paham, maka ketika ada pembahasan baru nanti nambah, itu akan hilang pemahamannya, nggak akan paham, gitu ya. Nggak akan paham. Ini gimana ya? Bingung nantinya, tambah bingung, pasti tambah bingung. Kayak gitu. Ya, pada lagi yang bertanya silahkan sebelum kita mulai. Santai aja ya, tenang. Silahkan.
Silahkan ada yang mau bertanya bebas. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita baru pertemuan pertama ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasannya. Sekarang alhamdulillah udah ada 19 orang. Berarti kurang lebih Kayaknya emang 19 ya. 19 ya. Kita ada 24 peserta. Oh, yang kelas 1 lagi yang 19 ya. Iya, ini sorok 24 peserta, berarti ada 24 peserta ya. Bu Muslimah udah masuk? Belum? Siapa Ustaz? Bu Muslimah itu di grup ada yang nggak bisa Kayaknya masuk. Nggak bisa masuk ke Zoom, mungkin jaringannya atau apa. Kasih tahu Ibu, bantu di grup antar. Baik. Kita belajarnya santai ya, nggak usah buru-buru. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Baik. Ini yang akan kita pelajari. Ini kelihatan? kelihatan Kak. Iya. Ini akan kita pelajari, ini rangkanya. Nanti insya Allah ini akan di-share setelah kita selesai belajarnya. Baik. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting rangka ini. Kalau sudah selesai terisi rangka ini, tinggal kita kembangkan. Tinggal kita kembangkan. Intinya rangka ini harus benar-benar paham. Harus benar-benar paham. Kalau tidak paham, tanyakan. Ya. Kalau tidak paham, tanyakan. Baik. Ini di sini kelihatan nggak ya? Tapi yang pertama ini kita lihat ada dhamair. Kelihatan ya? Kecil. Segini kelihatan ya. Nah. Perhatikan ini rangka yang pertama itu ada dhamair. Ini jamak dari kata-kata domirun. Ini jamak dari kata-kata domirun, artinya kata ganti. Apa kata ganti itu? Kata ganti itu maksudnya kata ganti orang. Kata ganti orang. Seperti dia, kemudian kamu, kemudian saya, kemudian kami. Dan dalam bahasa Arab itu banyak pembagiannya. Kalau bahasa Indonesia mungkin satu orang dia, dua orang mereka. Ya. Nggak ada yang dikhususkan untuk dua orang. Jadi dua orang ke atas gitu ya mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Satu orang, dua orang, tiga orang. Ya, tiga orang ke atas gitu. Jadi satu orang, dua orang, tiga orang ke atas. Nanti kita jelaskan ke bawah. Yang pertama ini domair, kata ganti. Berarti kata ganti itu yang dimaksud barusan adalah dia, kemudian kamu, kemudian kamu perempuan nanti ya, beda. Kemudian saya, kemudian kami, itu kata ganti orang. Kemudian kolom yang kedua di sini ada fi'alul madi atau fi'il madi. Anda tulis di sini bahasa Indonesianya ya. Anda tulis bahasa Indonesianya supaya lebih paham. Mau bahasa Arabnya silahkan, nggak masalah. Yang kedua di sini fi'il madi. Fi'il artinya kata kerja. Fi'il artinya kata kerja. Madi artinya lampau, ya, lampau pas. Jadi fi'il madi kata kerja yang menunjukkan lampau. Artinya sebelum sekarang.
sebelum sekarang, artinya sudah dilakukan gitu ya. Maka ana tulis di sini dalam kurung telah, berarti artinya telah gitu ya. Telah menulis, telah makan misalkan ya, telah membaca, telah belajar di sini. Kemudian yang diwarnain ini tambahan fi'il madi di akhir kata, nanti ada tambahannya. Jadi perubahan fi'il madi tambahannya di sini. Ini yang paling penting. Kalau ini yang paling penting nanti harus diingat ini. Tambahan fi'il madi di akhir kata ini tambahannya nanti harus diingat. Kemudian berikutnya ada fi'il mudhari. Fi'lul mudhari atau fi'il mudhari. Ini menunjukkan kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Maka dalam kurung tulis sedang atau akan ya. Sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Maksudnya apa? Misalnya ketika kata kerjanya makan, berarti sedang makan atau akan makan. Dan yang diwarnain ini tambahan untuk fi'il mudhari'nya. Ini juga nanti yang harus dihafalin. Kemudian setelahnya masdar. Masdar itu kata dasar. Jadi tadi misalkan fi'il madinya telah makan, fi'il mudhari'nya sedang atau akan makan. Berarti masdar itu artinya kata dasar. Berarti kata dasarnya makan, gitu ya, makan. Seterusnya ada masdar mimi. Masdar mimi itu artinya sama dengan masdar kata dasar. Cuman bedanya kalau masdar mimi itu nanti kata kerjanya dimulai dengan huruf mim. Itu saja bedanya. Artinya sama. Artinya sama. Kemudian di kolom G ini ada isim fa'il atau ismul fa'il. Ismul fa'il atau isim fa'il. Dalam kurung S. Isim artinya nama, fa'il artinya subjek, pelaku, orangnya, gitu ya. Maka ditulis dalam kurung di sini S maksudnya subjek, gitu ya. Maksudnya subjek, orangnya, pelakunya. Berarti dari telah makan, sedang makan, berarti kalau orangnya berarti yang makan atau pemakan, gitu ya. Yang makan atau pemakan boleh, silakan. Artinya seperti apa? Tidak masalah. Yang penting menunjukkan kepada orangnya. Kemudian ada isim maf'ul. Ismul maf'ul ini menunjukkan objeknya. Maka di dalam kurung ditulis O. O maksudnya objek. Objeknya itu berarti yang dimakannya apa? Nah, itu ya. Berarti yang dimakan atau termakan. Boleh. Bisa yang dimakan atau termakan. Artinya bisa seperti itu. Kemudian di kolom E sini ada fi'alul amri atau fi'il amr. Fi'il amr, fi'il artinya kata kerja, amr artinya perintah. Jadi kata perintah di sini nanti tempatnya. Misalkan makanlah. Nah, ini di sini berarti tempatnya. Makanlah, bahasa Indonesianya makanlah. Bahasa Indonesianya makanlah. Ini di sini nanti tempatnya. Dan tambahan fi'il amrnya di sini. Tambahannya nanti di sini. Oke. Ini tambahan fi'il amr, perubahannya seperti apa nanti di sini. Kemudian setelah fi'il amr ada fi'lun nahyi atau fi'il nahyi. Fi'il artinya kata kerja, nahyi artinya larangan, ya. Nahyi artinya larangan dari kata-kata naha, yanha, nahyun itu. Ya. Ini berarti menunjukkan larangan. Kalau tadi perintah makanlah, kalau larangan berarti jangan makan, gitu ya, atau jangan dimakan atau jangan kamu makan, tergantung nanti kalimatnya. Seterusnya ada nama tempat dan waktu. Nama tempat dan waktu. Ismul makan dan ismul zaman. Ya, ada dua. Di sini bahasa Arabnya ismul makan dan ismul zaman atau nama tempat dan nama waktu. Ada dua di sini. Jadi kolom ini ada dua fungsi. Satu menunjukkan nama tempat, satu menunjukkan waktu. Tapi bentuknya sama. Contohnya misalkan kalau nama tempat tadi makan berarti tempat makan. Kalau menunjukkan waktu berarti waktu makannya, jam berapa atau pada waktu apa. Kemudian nama alatnya di sini berarti alat untuk makannya pakai apa, gitu ya. Alat untuk makannya pakai apa. Ini berarti Anda ulangi lagi, di sini ada dhamir kata ganti orang. Ada fi'il madi menunjukkan telah, kata kerja yang menunjukkan telah. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Kemudian ada masdar, kata dasar, masdar mimi, kata dasar juga sama, cuman dimulai dengan huruf mim. Ada isim fa'il artinya subjek, pelaku, orangnya.
Isim maf'ul ini yang dikenai pekerjaannya nanti artinya atau maf'ulun bih itu termakan atau dimakan. Boleh seperti itu artinya. Kemudian fi'il amr menunjukkan perintahnya, fi'il nahyi menunjukkan larangannya, dan di sini ada nama tempat dan waktu, berarti tempat makannya kalau tadi kata kerjanya makan, dan waktu makannya kapan. Kemudian nama alatnya atau ismul alah, namanya ismul alah, nama alat. Alat makannya pakai apa? Ada pertanyaan di sini? Silahkan ditanyakan. Ayo, yang tidak paham silahkan ditanyakan. Afwan Ustaz. Iya. Tadi untuk nama tempat dan itu bahasa ismu apa ya Ustaz? Afwan. Nama tempat dan waktu? Nah, bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arabnya. Nama bahasa Arabnya ismu, ya. Ismu tempat, al-makan, ismul makani, wasmuz zamani. Ismul makani, wasmuz zamani. Apa? Kelihatan ini tulisan? Ismul makan wa zaman, boleh gitu. Kelihatan tulisan ini? Kelihatan. Iya. Seperti ini tulisannya. Ismul makan wa zaman. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita ke samping kanan. Ini. Domir. Kerjain domir dulu. Domir tadi sudah dikatakan bahwa domir itu adalah kata ganti, ya, kata ganti orang. Kata ganti orang. Domir di sini dalam bahasa Arab itu dibedakan antara orang ketiga sama orang kedua. Dibedakan antara orang ketiga sama orang kedua atau sama orang pertama. Maksudnya orang ketiga apa? Orang ketiga itu artinya kalau bahasa kitanya itu dia gitu ya. Kalau orang kedua kamu yang diajak bicara. Kalau orang pertama yang bicara berarti gitu ya, saya gitu ya, atau kami. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua dibedakan juga jumlahnya. Dibedakan juga jumlahnya. Jadi ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi di sini 3 orang tanda panah ya. 3 orang coba kita ganti, bisa nggak? 3 orang plus. Nah, 3 orang plus gitu. Jangan tanda panah. Tanda panah tadi maksudnya itu lebih, ya, lebih dari 3 orang. Jadi maksudnya gini. 1 ini 1 orang. 2 orang. 3 plus ini 3 orang ke atas. Gitu ya, di 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, sampai berapapun di sini tempatnya. Dan juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dia laki-laki dan dia perempuan. Ini dia laki. Nah, tulis di atasnya dia laki. Maksudnya dia laki-laki. Dia laki-laki sambil kita tulis biar Pak. Dia laki-laki bahasa Arabnya untuk 1 orang ya, untuk 1 orang itu huwa. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Baik. Jadi huwa ini, huwa, perhatikan tulisannya seperti ini, huwa artinya begini nanti cara mengartikannya. Huwa dia laki-laki 1 orang. Seperti itu, ya. Huwa dia laki-laki 1 orang. Jadi nggak masuk perempuan ya. Perempuan yang nggak masuk. Jadi huwa itu khusus untuk laki-laki. Jadi huwa artinya dia laki-laki 1 orang. Baik. Sekarang bagaimana kalau 2 orang? 2 orang bahasa Arabnya huma. Huma. Jadi huma, ya. Huma maknanya panjang. Huma dia laki-laki 2 orang, gitu ya. Huma artinya dia laki-laki 2 orang. Seperti itu cara mengartikannya ya, biar mudah. Kalau 3 orang gimana? Kalau 3 orang hum.
Jadi artinya hum artinya dia laki-laki 3 orang ke atas. Jadi kalau 3 orang ke atas, 3 orang, 4 orang sampai seterusnya itu kita katakan hum. Ya. Hum dia laki-laki 3 orang ke atas. Atau kalau kita mau terjemahin ke bahasa Indonesia, boleh dari huma sampai hum ini bisa kita katakan mereka. Boleh, nggak masalah ya. Cuman untuk pelajaran ini supaya lebih jelas, ana ucapkan seperti ini artinya. Huma dia laki-laki 2 orang, harus ada duanya gitu ya. Biar apa? Biar membedakan antara hum dengan huma itu. Gitu ya. Hum dengan huma gitu. Kalau dikatakan hum kita sudah paham. Oh, hum itu berarti dia laki-laki 3 orang. Di ketika menemukan hum dalam Al-Qur'an, oh, berarti menunjukkan kepada laki-laki dan laki-lakinya ini lebih dari 2, artinya 3 orang ke atas. Jadi untuk laki-laki, dia laki-laki 1 orang, 2 orang, 3 orang, huwa, huma, hum. Hafal tidak? Huwa, huma, hum. Coba, ayo, hafal nggak? Huwa, huma. Iya, lagi ulangi. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Sambil dihafal. Huwa, huma, hum. Iya. Iya, taib. Iya. Huwa, huma, hum. Taib. Iya. Taib. Hafalkan maknanya. Maksudnya pahami ya, bukan dihafalkan misalkan huwa dia laki-laki 1 orang. Tidak seperti itu kita menghafalnya, tidak. Kita cukup mengatakan huwa. Nah, ketika kita katakan huwa, oh, artinya dia laki-laki 1 orang. Ketika kita mengatakan huma, oh, dia laki-laki 2 orang. Ketika kita mengatakan hum, itu berarti dia laki-laki 3 orang ke atas atau mereka. Baik, hafal ini huwa huma hum berarti untuk laki-laki. Hafal? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ayo. Yang mau bertanya silahkan, jangan malu-malu. Enggak paham? Kalau tidak paham silahkan tanyakan. Yang baru belajar sorob silahkan ditanyakan ya. Jangan malu-malu. Ayo. Kalau tidak ada bertanya berarti paham ya. Ustadz mau nanya. Silakan. Kalau kan itu kan kalau laki-laki kan kalian gitu kan. Iya. Ya. Bukan kalian, mereka. Nah, kalian gitu. Ustadz. Antum, iya. Nah, terus kan pas waktu apa gitu kan jazakumullah gitu kan. Sebenarnya kan perempuan yang ini. Jadi dibilang ini kan. Oh, ini kan apa perempuan gitu kok jazakumullah gitu kan Ustadz. Baru kan Ana bilang itu sebagai penghormatan gitu kan. Apa benar itu jawaban Ana itu Ustadz? Kalau laki-laki dan perempuan pakai jazakum untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan khusus jazakunallah. Tapi ini Ustadz perempuan semua. Iya, pakainya jazakunallah. Oh. Jadi tapi boleh juga itu Ustadz ya jazakumullah enggak? Soalnya dia menurut Ana sesuai dengan kaidah sorob kita itu tidak boleh. Kecuali kalau mengatakan untuk 1 orang kita memakai domir jamak boleh. Contohnya misalkan 1 orang anta, kita mengatakan antum boleh. Oh iya Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wah iya. Baik. Ada pertanyaan di sini yang huwa huma hum silakan. Yang lainnya. Kalau tidak ada berarti paham ya. Ingat, kalau tidak ada bertanya berarti bukan salah anak yang menjelaskan ya. Kalau tidak paham nanti. Berarti paham, alhamdulillah. Ini untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan. Sekarang sini anak tulis perempuan. Apa? Dia dalam kurung PR. Ya. Kelihatan tulisannya? Kelihatan ya, walaupun kecil. Untuk dia perempuan juga sama jumlahnya. 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Sama dengan dia laki-laki ya. Sama jumlahnya, jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas itu dibedakan. Untuk 1 orang perempuan, bahasa Arabnya yaitu hiya.
Jadi hiya artinya dia perempuan satu orang. Untuk dua orang perempuan sama dengan laki-laki, yaitu huma. Kita pindahkan saja huma. Huma ini sama ya. Huma dua orang laki-laki dan huma dua orang perempuan itu sama. Untuk 3 orang ke atas, untuk perempuan hunna, ada tasdidnya. Hunna. Hunna. Jadi hiya huma hunna. Hiya dia perempuan satu orang, huma dia perempuan 2 orang, hunna dia perempuan 3 orang ke atas. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Tidak ada? Udah belajar semua ini? Kalau udah belajar semua kita cepat nih. Ada yang belum pernah belajar shorof? Siapa? Karena belum pernah Ustazah. Ibu paham ini? Ibu paham ini? Kenapa yang plus itu jadi hunna itu Ustaz apa? Hunna, iya. Hunna ada tasdidnya ya. Ada tasdidnya. Kelihatan nggak itu tasdidnya? Kecil ya. Di zoom. Coba di zoom. Hunna. Jadi hiya artinya gitu nanti ya. Hiya dia perempuan 1 orang. Huma dia perempuan 2 orang. Hunna tasdid ada tasdidnya nunnya. Dia perempuan 3 orang ke atas. Ada tasdidnya, ingat ya. Ada yang tanyakan lagi? Boleh kasih contoh plus 3 orang itu kalimatnya Ustaz? Apa? Boleh kasih contoh, nanti seterusnya ada contohnya Ustaz ya? Nah, insya Allah nanti ada contohnya, iya. Hunna contohnya misalkan Aisyah, Zainab, Fatimah, berarti pakainya hunna, gitu. Jadi 3 orang ke atas pakainya hunna. Misalkan tolibat, nah berarti gantinya hunna. Tolibat berarti kan banyak. Kalau tolibat kan jumlahnya 3 ke atas jamak, berarti pakainya hunna. Insya Allah nanti akan ada contohnya. Ahwan Ustaz mau nanya, kalau Saiful Bait itu apa tuh Ustaz? Sahibul bait artinya pemilik rumah. Oh, iya, sahib artinya sahabat. Sahabat itu maksudnya di sini adalah pemilik. Bait rumah, sahibul bait rumah. Oh, kirain Ana untuk menyebutkan seseorang gitu Ustaz. Bukan ya Ustaz ya? Bukan. Sahibul bait artinya pemilik rumah. Kalau hajatan berarti pemilik hajatan gitu. Oh. Iya. Baik. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Silakan santai aja kita belajarnya ya. Yang penting paham. Silakan ditanyakan. Terbuka. Ini terbuka ya. Nggak usah bingung-bingung. Santai saja. Tenang aja. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita teruskan. Baik. Kalau tidak ada berarti teruskan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ya. Nggak masalah. Silakan. Baik. Ini untuk orang ketiga. Ya, ini untuk orang ketiga disebutnya al-ghaib. Al-ghaib itu artinya orang yang tidak ada, nggak kelihatan. Ghaib itu artinya terhalang, nggak kelihatan, gitu ya. Maka kita katakan dia laki-laki dan dia perempuan. Jumlahnya 1 2 3, 1 2 3. Berarti disebutnya dengan dhamir ghaib, dhamir ghaib, gitu ya. Dhamir yang menunjukkan orang yang dibicarakan atau orang yang tidak ada, tidak hadir di tempat. Sekarang masuk ke al-mukhatab. Mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara. Mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara. Ini sama. Mukhatab juga sama, jumlahnya itu 1 2 3, 1 2 3. Dan laki-laki perempuan sama ya, laki-laki perempuan. Berarti di sini kita tulis, kalau mukhatab berarti orang kedua, berarti kita katakan kamu gitu ya. Kamu laki. Ini kita kamu laki dulu, perempuan laki-laki dulu. Jadi kamu laki-laki, yang diajak bicaranya orang keduanya laki-laki. Jumlahnya 1, bahasa Arabnya adalah anta. Anta. Jumlahnya 1, anta. Jadi anta itu artinya kamu laki-laki 1 orang, gitu ya. Anta, kamu laki-laki 1 orang. Kalau 2 orang berarti antuma. Antuma.
Antuma. Ini antuma itu kamu laki-laki 2 orang, atau bisa dikatakan dengan kalian berdua. Boleh ya? Kalian berdua boleh, tidak masalah. Untuk 3 orang itu antum. Untuk 3 orang itu antum. Ya, ini antum berarti laki-laki 3 orang ke atas, atau kita bisa mengatakan kalian laki-laki gitu ya. Kalau dikatakan kalian laki-laki, ini berarti menunjukkan 3 orang ke atas ya. Tapi kalau kita katakan kalian laki-laki berdua, itu berarti menunjukkan antuma gitu. Itu bedakan. Dalam bahasa Arab dibedakan. Berarti kamu laki-laki itu anta 1 orang, antuma 2 orang, antum 3 orang. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Paham tidak? Ya, yang paham, yang tidak bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham. Afwan Ustaz. Silakan. Antum itu biasa bisa juga untuk 1 orang itu Ustaz enggak? Kadang Anda suka dengar antum dari mana gitu, nanya ke 1 orang gitu. Iya. Itu yang tadi jawab tuh. Itu kalau kita mau mengatakan kepada laki-laki dan laki-lakinya itu 1 orang, harusnya katakan anta, tapi kita mengatakan antum. Untuk apa? Untuk memuliakan. Jadi kita menghormati itu. Boleh. Boleh ya. Tapi nggak boleh pakai perempuan. Misalkan 1 orangnya perempuan, tapi kita mengatakan antum. Itu yang tidak boleh menurut anak. Ya. Menurut anak tidak boleh. Kenapa? Karena berlainan domir. Tapi kalau untuk laki-laki 1 orang kita pakai antum, boleh untuk menghormati. Iya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Ini untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan. Untuk perempuan jumlahnya juga sama. Sini ya, ini tulis kamu perempuan. Ini pahami ya singkatan ini. KM maksudnya kamu, PR perempuan. Kamu perempuan 1 orang, bahasa Arabnya anti. Bahasa Arabnya anti. Kalau tadi anta, sekarang anti, itu bedanya. Anta, anti. Anti berarti kamu perempuan 1 orang. Kalau perempuan 2 orang itu sama dengan laki-laki 2 orang, antuma. Antuma. Kalau 3 orang perempuan itu bedanya. Kalau tadi antum laki-laki, kalau perempuan antunna. Ya. Antunna. Ada tasdidnya nunnya, antunna. Antunna. Berarti kamu perempuan 1 orang anti, kamu perempuan 2 orang antuma, kamu perempuan 3 orang ke atas antunna. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kecepatan nggak nih menjelaskannya? Kalau kecepatan nggak? Ya. Kalau yang kurang paham, kurang jelas suaranya atau kecepatan menjelaskannya, silakan kasih tahu ya. Paham tidak? Sampai sini? Harus paham ya, harus paham nih. Insyaallah. Baik, paham kita teruskan. Apa Ustaz yang tadi yang untuk itu kan goib, yang ini bahasanya apa tadi Ustaz? Mukhatab. Mukhatab, hadir, iya. Orang yang diajak bicara namanya. Orang kedua. Iya. Kalau yang tadi huwa huma hum hiya huma hunna sampai sini ya. Sampai sini baris ini menunjukkan orang ketiga, itu bahasa Indonesianya ya. Disebutnya dengan ghaib, domir ghaib. Kalau yang sekarang ini 6 ini menunjukkan orang kedua. Orang kedua disebutnya dengan mukhatab. Apa itu mukhatab? Orang yang diajak bicara, gitu ya. Orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Sekarang saya. Nah, di sini ada katanya saya. Artinya saya. Saya di sini nggak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kan atas ada laki-laki, ada perempuan, ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau saya jumlahnya 1, ya, sudah pasti. Kalau saya berarti jumlahnya 1 dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama maksudnya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan,
untuk saya yaitu sama, yaitu ana gitu ya. Ana tulisannya panjang, ada alifnya ana, tapi dibacanya pendek. Ana. Iya. Jadi kalau ana di sini baik itu laki-laki ataupun perempuan itu sama ana gitu. Satu lagi kami. Kami atau boleh kita, enggak masalah. Itu nahnu. Nahnu. Apa? Nahnu. Nah ini. Nahnu artinya kami. Kami di sini berarti baik itu kaminya laki-laki ataupun kaminya perempuan, nahnu. Atau laki-laki dan perempuan, nahnu. Berarti nahnu di sini berarti 2 ke atas gitu ya. Untuk nahnu di sini 2 orang ke atas gitu. Taib, untuk domir ini. Domir ini silakan ada yang ditanyakan. Untuk kata ganti orang atau domir-domir ini huwa huma hum untuk laki-laki, orang ketiga. Hiya huma hunna untuk perempuan, orang ketiga. Anta antuma antum untuk laki-laki, orang kedua. Anti antuma antunna untuk laki-laki, untuk perempuan, orang kedua. Ana nahnu ini untuk orang pertama atau disebut dengan al-mutakallim. Disebut dengan al-mutakallim artinya apa? Orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Domir-domir ini. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tidak ada, paham? Paham berarti ya? Kalau tidak ada pertanyaan berarti paham. Taib. Kalau paham kita teruskan. Kita teruskan ke fi'lul madi. Fi'lul madi atau fi'il madi. Fi'il madi artinya fi'il artinya kata kerja, madi artinya lampau, ya. Jadi qad mado, misalnya antum mendengarkan kata qad mado artinya apa? Telah lalu gitu ya. Telah lalu artinya sudah terjadi. Di fi'il madi mau ngapain? Nelfon jangan pakai pulsa, pakai WA aja. Matiin. Taib. Bersatu. Silakan di mute. Taib, fi'il madi kita ngambil wazan. Wazan itu artinya timbangan, contoh, misal, atau apalah namanya. Yang penting ini sebagai rujukan, sebagai acuan, sebagai contoh, sebagai contekan, sebagai misal gitu ya. Itu asalnya dari kata-kata fa'ala. Fa'ala ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Baru satu nih ya. Fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Baik. Fi'il mudhari'nya kita simpan dulu, yang kita kerjakan fi'il madi dulu. Perhatikan tambahannya, di sini ada tambahan fi'il madi di akhir kata. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi tambahannya untuk fi'il madi adanya itu hanya di akhir-akhir saja. Jadi awalnya tidak berubah. Berarti awalnya fa'ain lam gitu ya. Fa'al. Cuman huruf lam, harokat huruf lamnya dia berubah-ubah. Bisa fathah, bisa domah, atau bisa sukut. Hanya harokat lam saja. Kalau fa dan ain tidak berubah. Fa'al. Untuk huwa, setiap kata kerja yang diucapkan pertama itu sejajar dengan huwa. Jadi di dalamnya sudah ada huwanya. Di dalamnya sudah termasuk huwa. Baik. Fa'ala untuk huwa. Kalau untuk huma tambahannya, nah di sini perhatikan tambahannya. Berarti untuk huwa enggak ada tambahannya, sudah fa'ala ini. Enggak usah ditulis tambahannya. Untuk huma tambahannya adalah alif. Tambah alif. Ingat ya, tambahannya di akhir. Di akhir tambahannya. Jadi tinggal
Fa'ala ini, kita pindahkan dulu. Fa'ala ke bawah, pindahkan. Tinggal ditambah alif di akhirnya. Tambahin alif. Nah, dari tadinya fa'ala, pendek, menjadi fa'ala. Nah, gitu ya. Berarti kalau fa'ala, artinya domirnya di dalamnya huwa. Kalau fa'ala, domirnya di dalamnya itu huma, 2 orang. Paham sampai situ? Paham tidak? Paham ya? Oke. Kalau tidak ada yang bicara berarti paham. Teruskan. Untuk hum, tambahannya adalah waw, sukun, dan alif. Waw, sukun, dan alif. Kita pindahkan fa'ala tadi yang di atas. Kita pindahkan fa'alanya yang di atas tadi ini. Fa'ala. Nah, perhatikan sini. Fa'ala ya. Fa'ala kita tambahin dulu waw, sukun, dan alif. Kita tambahin waw, sukun, dan alif. Nah, sekarang perhatikan sini. Kalau tambahannya waw sukun, berarti ini lam ya. Nah, perhatikan lamnya nih, berubah. Harokat lamnya yang tadinya fathah berubah menjadi domah sesuai dengan tambahannya. Ya, menjadi fa'alu. Gitu. Iya, fa'alu. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu. Baik. Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah. Dalam bunyinya itu berarti kalau yang huwa itu fa'ala. Betul. Yang beda itu panjang di depan iya. Di lamnya. Naam. Fa'ala. Naam, nadanya. Iya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Gitu. Iya. Bedanya di situ aja. Iya, bedanya di nada. Ya. Apa? Ada lagi pertanyaannya? Paham perubahannya? Paham perubahannya ini? Ingat ya, yang harus dihafal tambahannya. Ingat itu. Jadi untuk huwa tidak ada tambahannya, untuk huma tambahannya alif, untuk hum tambahannya waw sukun dan alif. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan ke hiya untuk perempuan. Hiya tambahannya ta sukun. Nah, ini tadi fa'ala kita pindahkan dari atas fa'ala. Nah, tinggal ditambah ujungnya ta sukun. Ta sukun menjadi fa'alat. Nah, menjadi fa'alat. Berarti kalau fa'ala untuk laki-laki, kalau fa'alat untuk perempuan. 1 orang. Fa'alat. Iya, fa'alat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Untuk huma 2 orang perempuan, tambahannya adalah ta fathah panjang. Ta gitu ya. Ta, jadi fa'alat. Sekarang ta-nya berharokat fathah dan ada alifnya. Oke, kita pindahin lagi dari atas fa'alanya. Fa'ala tinggal ditambahin ta fathah alif menjadi fa'alata. Ini untuk huma atau dia perempuan 2 orang. Paham? Paham ya? Kalau paham kita teruskan. Untuk hunna. Untuk hunna tambahannya adalah sebelumnya dulu. Untuk hunna sebelumnya adalah sukun. Kita tulis ya. Sebelumnya sukun. Kemudian maksudnya sukun di sini ini anak kasih garis bawah itu menunjukkan huruf terakhir ya. Huruf terakhir itu lam. Berarti lamnya kita sukunkan baru ditambah dengan nun fathah gitu. Oke, kita lihat sini, pindahkan dari fa'ala. Fa'ala pindahkan. Nah, tadi ada sukun di sini. Maksudnya sukun apa? Sukun huruf lamnya, huruf akhirnya. Kita sukunkan lamnya. Baru ditambah nun nun fathah. Jadi fa'alna. Jadi fa'alna. Baik. Untuk orang ketiga, huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Silakan. Ada yang belum paham perubahannya, silakan ditanyakan. Paham semua? Paham ya? Di Ustaz, di hunna jadi fa'alna, nunnya tidak bertasdid lagi ya Ustaz. Tidak.
Nunnya tidak bertasydid. Jadi fa'alna gitu aja. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi, silakan yang lainnya. Yang nggak paham tanya ya, yang nggak paham tanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Seterusnya gampang. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, untuk orang kedua, baik itu laki-laki dan perempuan, ya, baik itu laki-laki dan perempuan, tambahannya adalah seperti ini. Kita tulis kaidahnya. Kaidahnya, huruf akhir disukunkan, atau sukunkan huruf akhir gitu ya, itu supaya singkat. Sukunkan huruf akhir. Maksudnya sukunkan huruf akhir mana? Huruf akhir dari fi'il madi tadi, dari fa'ala. Kita sukunkan huruf akhirnya, berarti lam kita sukunkan, gitu ya. Lam. Kemudian tambah mulai dari huruf ta, dari huruf ta ya, dari huruf ta, tambah mulai dari huruf ta dari domir. Ini kita perkecil supaya kelihatan. Nah, segini kelihatan tidak? Kelihatan ya? Perhatikan perintahnya. Sukunkan huruf akhir, kemudian setelah disukunkan, tambah mulai dari huruf ta dari domir. Nah, kita lihat. Seperti ini caranya. Kita ambil dulu yang fa'ala tadi. Nah, ini ya, fa'ala kita pindahin ke anta. Sini. Nah, setelah ini tadi perintahnya adalah sukunkan huruf akhir. Nah, huruf akhir dari fa'ala huruf apa? Huruf lam ya. Nah, huruf lam ini kita sukunkan. Oh, afan, belum dirubah hurufnya. Sukunkan. Nah, berarti fa'al gitu ya. Fa'al. Kita pindahin semuanya. Sampai sini. Nah, fa'al semuanya. Ini untuk semuanya ya, untuk 6 ini. Jadi kaidahnya ini dibikin satu kotak, ini untuk 6. Ya. Jadi fa'al. Nah. Kemudian tambah mulai dari huruf ta dari domir. Domir tadi mana? Domir ini ya. Domir sebelahnya, itu maksudnya. Dimulai dari huruf ta. Nah, berarti kalau anta kita hanya menambahkan ta gitu saja ya. Kalau antuma kita tinggal menambahkan tuma, dimulai dari huruf ta semuanya. Kalau antum, kita tinggal menambahkan tum. Kalau anti, tinggal menambahkan ti. Antuma, tinggal menambahkan tuma. Antunna, tinggal menambahkan tunna. Paham? Kita praktekkan. Tadi tambah, mulai dari huruf ta, dari domir. Yang pertama, fa'al tadi sudah kita sukunkan. Sekarang di sini anta berarti kalau kita tambahannya dimulai dari huruf ta berarti hanya ditambah ta fathah saja. Jadi tinggal ditambah ta fathah. Berarti anta fa'alta. Paham? Paham tidak? Paham ya? Paham. Untuk antuma berarti tambahannya apa? Fa'al Tuma gitu ya. Iya, tambahannya tinggal tambahin tuma gitu. Berarti untuk antuma fa'al tuma. Untuk antum berarti apa? Fa'al Tum. Iya, tinggal ditambah tum berarti fa'al tum. Iya. Untuk anti berarti tinggal ditambah ti. Iya, berarti fa'al ti. Untuk antuma tinggal ditambah tuma, berarti fa'al tuma. Untuk antunna tinggal ditambah tunna, berarti fa'al tunna. Taib, yang 6 ini paham atau tidak? paham. Insyaallah paham ya? Kapan Ustaz ulang lagi Ustaz? Taib, ulang lagi. Perhatikan sini. Anak ulang lagi ya, anak hapus dulu.
Nah, perhatikan perintahnya. Ini paling penting perintahnya. Perintahnya sukunkan huruf akhir. Maksudnya sukunkan huruf akhir ini dari kata kerja ini, dari fa'ala ini. Anda pindahin dulu. Nah, sini ya. Ke anta. Nah, fa'ala. Perintahnya tadi apa? Sukunkan huruf akhir. Nah, huruf akhir dari kata fa'ala ini berarti huruf lam. Kita sukunkan. Sukunkan. Dan sukunkannya ini untuk semuanya, untuk berlaku untuk semuanya sampai 6 sini. Sudah, sukunkan semuanya, gampang. Jadi fa'al, 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 fa'al. Disukunkan huruf akhirnya. Kemudian, perintah berikutnya apa? Setelah disukunkan ini. Setelah disukunkan, tambah. Mulai dari huruf ta, ya, mulai dari huruf ta dari domir. Domirnya mana maksud domir? Ini tadi, domir itu ya. Domir itu yang sampingnya berarti. Domir yang menunjukkan kamu, orang kedua. Nah, tambah mulai dari huruf ta dari domir ini. Nah, kalau anta, ya, kalau anta, kita tambahin ke kata kerja fa'al ini, dimulai dari huruf ta. Kalau anta, berarti tambahannya tinggal tambahin ta doang, karena nggak ada huruf setelahnya kan? Paham? Berarti untuk yang pertama ini tinggal ditambah ta setelah fa'ala ini. Setelah fa'al berarti tinggal ditambah ta menjadi fa'al ta. Paham? Insya Allah paham. Paham. Taib. Sekarang kalau tuma nih ya, kalau tuma. Ingat tadi tambahannya mulai dari huruf ta. Berarti tinggal ditambah apa? Dari antuma ini? Tinggal ditambah tuma gitu kan? Iya, tinggal ditambah tuma gitu ya. Berarti ambil aja mulai dari huruf ta. Tuma. Berarti kalau antum, berarti tinggal ditambah apa? Tum. Berarti fa'al tum. Kalau anti tinggal ditambah ti, berarti menjadi fa'al ti. Kalau tuma tinggal ditambah tuma, berarti fa'al tuma. Kalau antunna berarti tinggal ditambah tunna. Iya, tunna mulai dari huruf ta, nunnya bertasydid fathah. Berarti fa'al tunna. Seperti itu. Paham tidak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah paham ya. Baik. Ada yang bertanya lagi? Ada yang belum paham? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan. Untuk ana dan nahnu gampang. Untuk ana tambahannya adalah tu. Untuk nahnu tambahannya adalah na panjang ya. Ingat, na panjang. Untuk ana tambahannya tu. Untuk nahnu tambahannya na. Tapi sebelumnya disukunkan. Boleh kita tulis di sini, nggak masalah. Dari sini, kemudian kita tulis sukun. Nah, sukun, kemudian tu gitu ya. Ini juga na, ya tulis dulu, nggak masalah. Sukun, kemudian nah gini. Ini yang sukun-sukun maksudnya huruf akhir disukunkan. Biar tidak lupa. Baik. Di fa'al, lamnya kita sukunkan. Tambah tu. Kemudian yang ini juga sama. Fa'al kita sukunkan, tinggal ditambah na, panjang ya na-nya. Di fa'al tu, fa'al na, fa'al tu berarti saya, fa'al na berarti nahnu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Paham tidak? Selesai, kita sampai sini aja dulu. Sampai fi'il madi. Insyaallah pekan depan fi'il mudhari yang diteruskan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini untuk sorofnya. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke fi'ilul mudhari, fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan sedang atau akan dikerjakan. Baik. Nanti akan di-share latihan ya di grup, insyaallah akan di-share latihannya dan dikerjakan dikirim via Japri. Dikirim via Japri. Latihannya insyaallah ada di grup nanti. Dan ini insyaallah akan di-share juga. Baik. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada, cukup? Baik. Kalau cukup, untuk kelas sorob kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi